Pak Prabowo Subianto masih perkasa ya. Di urutan pertama di angka 39,8%. Kemudian disusul Pak Ganjar Pranowo, capres dari PDI Perjuangan dengan angka 37,9%. Kita lihat selisih 2% ya. Jadi ini selisih tipis ya. Tapi angka absolut memang Pak Prabowo masih di atas Pak Ganjar. Pak Anies sendiri di angka 14,5% dan tidak tahu tidak jawab 7,8%. Namun kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan atau tren yang positif terutama di capres Prabowo ya. Dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023, naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Jadi kalau dua nama Prabowo versus Ganjar, Prabowo di angka 52,3%, sementara Ganjar di angka 44,2%. Jadi 52,3 versus 44,2%. Kalau kita lihat dari bulan Januari ya, saat itu Ganjar masih menang, masih unggul ya. Ganjar di angka 43,1 versus Prabowo di 38. Jadi kurang lebih selisihnya 5% di Januari 2023. Ganjar yang unggul saat itu. Saat ini di September 2023 sebaliknya Prabowo 52,3%, Ganjar di angka 44,2%. Jadi selisihnya 8%. Di Agustus 2023 kita lihat selisihnya kurang lebih sama di angka 8%. Jadi Agustus ke September selisih Prabowo dan Ganjar kurang lebih bertahan ya, di angka kurang lebih selisih 8%. Di Juli juga kita lihat di Juli justru lebih besar ya selisihnya. Di Juli 2023 saat itu Prabowo di angka 52%, Ganjar di angka 41%. Jadi ada selisih 11%. Jadi di Juli 2023 selisih Prabowo dan Ganjar di angka 11%. Kita lihat di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Di sini Prabowo unggul ya, Prabowo di angka 37,6%, sementara Ganjar di angka 26,7%, Anies di angka 23,23%. Prabowo unggul tipis, Prabowo di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies di angka 11,5%. Jadi Anies walaupun sudah berkoalisi dengan Caimin ya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun survei yang kita kerjakan menunjukkan bahwa Anies juga di Jawa Timur belum signifikan, hanya sekitar 11% ya. Di sana masih unggul Prabowo. Di Banten kita lihat Prabowo unggul 51,3%, Anies 30%, Ganjar 13% ya. Kita coba membagi ya, kemanakah suara mereka yang puas dengan kinerja Jokowi ya. Jadi yang puas terhadap Jokowi ya sebagai presiden itu angkanya mencapai 76,3% ya. Mereka yang menyatakan puas terhadap kinerja Pak Jokowi itu angkanya 76,3%, artinya sangat besar ya. Di akhir masa jabatan beliau yang kedua, tapi tingkat kepuasan masih cukup tinggi ya Pak Jokowi. Ya ini tentunya legacy yang cukup kuat bagi Pak Jokowi. Dan kita lihat mereka yang puas ternyata memang di sini sedikit lebih banyak memilih Prabowo dibanding Ganjar ya. Prabowo di angka 42,2% di pemilih yang puas terhadap kinerja Jokowi. Ganjar di angka 41,8%, sementara Anies 9,8%. Jadi pemilih yang puas terhadap kinerja Jokowi ini kebagi antara Ganjar dan Prabowo ya. Prabowo 42,2%, Ganjar 41,8%.